Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang saya hormati. Jadi besok kalau Bapak Ibu menjadi pembawa acara dan juga mau'izatul hasanah tentang Allah, jangan seperti ini kepada para alim ulama yang saya muliakan. Itu salah. Yang benar kepada para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah. Kajek sasretan toh. Dan juga yang saya hormati, karena kita tidak akan mulia sebelum kita bertakwa kepada Allah, tapi tahu yang ditakwai. Itu saja tidak diperkenankan untuk yang saya muliakan, tidak boleh. Yang benar, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini, dan juga yang saya hormati. Saya di sini untuk memberi pendidikan kepada semuanya. Sebelum acara ini kita mulai, artinya sebelum acara inti ini saya bahas, saya terangkan, saya jabarkan dan lain-lain, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir di sini. Kali kirim tunggu ahli kopi. Oke. Kita hadir di sini, yang menghadirkan bukan Sohibul Hajjah, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Adapun secara syar'i, yang mengundang, yang menghadirkan di sini adalah atas nama Bapak Adi Santoso. Anaknya yang dihitan yaitu nama Naufal Okta Saputra. Sebelum ini kita laksanakan keterangan panjang lebar atau yang enggak lama, cuma sebentar saja. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahmid. Apa tahmid itu? Bacaannya maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya bacaan tahmid. Alhamdulillah ya tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin ya tahmid. Itu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin revolusioner dunia, beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing, membina, mengarahkan kepada umatnya, termasuk dalam rangka walimatul khitan ini atas pendidikan, pengajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca simbolis sholawat pendek
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya saya di sini sebagai undangan dari jamaah saya sendiri, antara lain Bapak Adi Santoso. Maunya tidak saya hadiri, Pak, karena saya ini gampang ibu. Dikongkon hadir kadang-kadang nggak mau. Saya nggak mau. Ini jarang-jarang hadir kok, karena tugasnya adalah rekaman video di YouTube. Jadi ini tadi sebenarnya saya bertugas di Sukodono sana. Videonya dibutuhkan oleh khalayak ramai, tapi saya potong karena atas izin Allah di dalam hati kami nampaknya suruh hadir ke sini. Jadi semua itu kalau tidak dihadirkan oleh Allah tidak akan bisa hadir. Secara syar'i yang menghadirkan adalah Bapak Adi Santoso. Secara hakiki yaitu zatnya Allah, bukan Allah, tapi adalah zat Allah. Kalau Allah bukan Tuhan, tapi adalah makhluk belaka. Kalau memang Allahnya Allah tulisan, Allahnya Allah nama, Allahnya Allah suara, berarti yang menghadirkan di sini bukan asma Allah, tapi adalah zat Allah. Akhirnya saya bisa hadir di sini atas izin Allah. Para undangan, para alim, para ulama, anggap saja saya orang sini, karena saya di Balongbendo ini sudah 22 tahun. Cuma saya hadirnya hari Kamis, hadirnya hari Sabtu, hadirnya hari Jumat, dan hadirnya di Langgar Bakung Pringkodani pada setiap hari Sabtu setelah sholat maghrib. Katakanlah Bapak Ibu yang tidak kenal saya adalah penduduk sini, tapi setiap hari tersebut sehari-hari saya pulang ke sana. Tadi saya berangkat dari rumah menyaksikan Allah di depan rumah saya. Ternyata di sini juga sama. Kenapa seperti itu? Karena innallaha wasi'un alim, karena Allah itu luas. Sesuai dengan tema adalah yang di Kitan ini nama Naufal Okta Saputra. Kita berharap agar Ananda atau anak yang di Kitan ini nantinya satu, menjadi anak yang soleh. Yang kedua, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berikutnya, berbakti kepada Allah, dibalak-balik gak apa-apa. Dan juga berbakti kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita diundang ke sini ada apa? Tujuannya, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama ditujukan kepada Ananda Naufal Okta Saputra. Lalu berikutnya nanti kirim doa untuk almarhum dan almarhumah di bawah ini. Nah, untuk mengawali, marilah Bapak Ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya adalah kirim doa
yaitu kepada ini almarhum nggih. Saya kira barangkali bukan, mumpung belum. Jadi nanti kirim doa kepada para undangan ini kepada Bapak Dul Latif almarhum, kemudian Ibu Sabika almarhum Bapak Sukiman, almarhumah Ibu Warsining, almarhumah Ibu Ruwati, almarhum Bapak Sukadi, almarhumah Ibu Husnul Khotimah, kepada almarhumah Ibu Ponira Pak Pahira. Yang berikutnya adalah kepada Bapak Sunariyadi, kemudian almarhumah Ibu Sumaiyah, kemudian Ibu Ernawati, terakhir kepada anak Helmi Ardi Firmansyah. Semoga semua amal ibadahnya baik almarhum maupun almarhumah lantaran dengan bersama-sama kita berdoa ini kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali ada khilaf, dosa dan lain-lain semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kepada yang masih hidup, yang masih segar bugar, yaitu khusus kepada Ananda Naufal Okta Saputra, semoga menjadi anak yang soleh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين
irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin afdalu dzikri falamu annahu la ilaha illallah ghair mawjud la ilaha illallah ghair ma'bud la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa nanti saja, ada mau idatul hasanah dikit. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya juga mohon maaf kepada jamaah YouTube. Kita bersama-sama mendengarkan tausiah kami, saya, yaitu di teman kalian, tepatnya di Balong Bendo. Mohon maaf tidak bisa hadir, khususnya yaitu di Kecamatan Sukodono, karena ada kepentingan walimah, dan ini pun juga tiap tahun belum tentu ada walimah. Akhirnya saya hadir di sini bersama-sama kita ngaji manual dan internet. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi membaca kalimat tauhid. Tata keramanya, tata kramane wong maca kalimat tauhid, iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi. Lesannya ikrar, hatinya membenarkan. Contoh, la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu ada artinya, Mbak. Lah untuk lebih mengena, saya ini kalau membaca kalimat tauhid seperti ini, seperti yang tersebut, maka Bapak atau para undangan ini hatinya melihat kepada zat. Jadi la ilaha illallah, melihat, Pak. Kalau tidak melihat ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan aja tidak tergolong orang munafik. Karena orang munafik itu lesannya berbicara, hatinya tidak tahu. Apalagi syahadat seperti saya tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Ini hatinya melihat ini, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hati saya melihat. Itu ngaji seperti itu penting. Jangan sampai kita itu hanya gromel lesannya saja, tapi hatinya tidak tahu. Kalau lesannya ngucap, hatinya tidak tahu, ibarat rel kereta api itu nggak senter ban depan dengan ban belakang. Kalau kereta api nggak senter, jadi ini apa? Ayo pencet. Makanya kalau senter, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah,
lurus, lesannya berbicara, hatinya melihat kepada zat. Karena Tuhan kita bukan Allah. Tuhan kita bukan Allah, Pak. Allah itu adalah bahan bangunan. Karena Allahnya Allah tulisan yang dipasang di balik itu. Sampai ngaji tauhid supaya nggak punya bahan bangunan Tuhannya itu. Nah bagaimana? Oh zatnya Allah di depan sampean. Sekarang ini zatnya Allah di depan sampean semuanya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya kelihatan. Ini seperti ini bapak-bapak tahu apa enggak kalau Allah di depannya. Silakan ngaji di Bakung sini, Pringgondani. Apa ini? Di utaranya sungai ini loh. Ya di situ kalau saya Sabtu. Kalau hari Kamis di Seduri, di timurnya apa namanya? Timurnya pabrik itu. Itu. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu saja, tapi jenengan gak usah mencela ngaji saya. Saya di sini menolong jenengan. Tata keramanya orang membaca kalimat tauhid, iqrarum bil lisan, lesannya ngomong, terus hatinya tasdik. Tasdik itu beneran, membenarkan. Seperti halnya seperti ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah jagrak. Nah, lesan saya itu ngucap, tapi hati saya melihat. Oh iya, benar. Dibanding saya bersaksi bahwa ini adalah jagrak. Yang tadi tahu jagraknya, yang kedua tidak tahu. Benar yang mana, Pak? Benar yang mana? Ya benar yang tahu. Saya bersaksi bahwa ini adalah jagrak. Oh iya benar iki. Lah itu bener itu tasdik. Tadi banding saya bersaksi bahwa ini adalah jagrak. Bener yang mana? Ya bener yang ini. Nah supaya benar sampean harus ngaji tauhid supaya tahu. Kan banyak orang agama Islam tapi tidak tahu Tuhannya kan. Ya antara lain ya jamaah ini semuanya. Kan duwe pangeran yang mono yamene karo. Mosok kalah mbek wong Kristen. Wong Kristen pedhok pangeran ta mboten? Wong Kristen kepethuk pangeran ta mboten? Kepethuk orang Hindu, kepethuk orang Buddha, petuk tinggal orang Islam. Ayo ketinggalan zaman berarti. Ya sampai kalah. Saya bersaksi bahwa Tuhan kita bukan Allah, tapi adalah zat an-nadatallahi maujudatun mukaqqabatun. Lah sampean dengan saya supaya bersih, apalagi anak yang di kita ini supaya bersih. Bersih itu ada 5. Bersih tempat, kalau sembahyang supaya bersih. Bersih pakaian. Kalau mencuci terakhir digerojok bagi yang tidak punya pet. Ambil air di sumur digerojok. Kemudian suci badannya. Cuci badannya tidak berarti mandi, tidak. Berwudu. Lah, wudu yang benar. Wudu yang benar ini. Tawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Lah lillahi ta'ala itu melihat. Lah sampean kalau wudu melihat apa? Enggak ada yang dilihat. Melihat air. Padahal yang kita berwudu itu menghadapi kepada zat Allah, tapi alatnya adalah air. Air dari Allah. Sampean jangan menikmati airnya, sampean harus permisi kepada Allahnya. Dan seperti itu aturannya Islam. Nah sekarang ini banyak orang berdakwah, banyak orang menyampaikan fatwanya, tapi dia sendiri tidak tahu. Allahu Akbar, dia sendiri tidak tahu besarnya Allah seberapa. Tidak tahu, Mbak. Ngaji aja sana, nanti saya bimbing. Ini orang publik ngaji semuanya. Apa jenengan gak termasuk ketinggalan zaman? Ini saksinya di publik ini. Jadi ini nanti hasilnya saya bawa ke sana. Supaya tahu kalau saya nggak hadir ini ada alasan apa. Karena publik sangat membutuhkan. Ya ini saya rekam supaya tahu ini loh saya nggak hadir. Kemudian itu saja suci berapa? Suci badan, suci pakaian, suci apa? Suci itu tempat.
Nah, tinggal dua. Suci makanan atau minuman. Lah, supaya suci, supaya nggak haram, gini prakteknya. Melihat dat dulu, permisi, airnya ada yang punya apa tidak? Air ini kan ada yang punya siapa? Zat atau Allah lah, tidak siapa. Melihat kepada zat Allah dulu, kemudian minum. Ini minum yang benar. Melihat zat Allah dulu, permisi kepada yang punya air. Lah sampean nggak permisi apa nggak jadi haram ini? Kalau sampean nggak ngaji seperti ini, nggak mungkin para ulama menceritakan seperti ini, nggak mungkin. Karena mereka sendiri ngajinya belum sampai situ. Ngajinya belum sampai situ. Apalagi yang ahli khutbah. Ahli khutbah, jangan enak-enak ahli khutbah sampean. Khutbah itu aturannya ya. Ini supaya bersih kan anak dikitan kan tujuannya supaya bersih. Lah bersih itu macam-macam, ada bersih mulutnya. Bagaimana kalau apa namanya? Yaitu kalau orang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya jangan ngomong saja, harus benar. Bapak-bapak semuanya ini seandainya bahas sepeda motor, apa bapak ini denger sepeda motornya? Itu denger ya? Saya mengharapkan supaya denger. Ada tadi sini sepeda motornya tapi nggak denger. Kira-kira ada? Nggak ada kan? Sing bener itu nggak denger. Ya, nggak denger barangnya. Denger sing duwe. Setelah denger sing duwe baru denger barang. Berarti kalau saya minum seperti ini, melihat dat dulu, kemudian minum, ini yang benar. Kalau jenengan minum tapi tidak melihat dat, tidak tahu yang punya air, maka minuman dan makan menjadi kotor. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jangan-jangan jenengan tempatnya suci, telek gaono, telek kucing gaono. Ya, badannya sudah suci, wudu. Kalau wudu nggak ada air, langsung tayamum. Iya, tapi jangan-jangan makan dan minumnya kotor. Nah, ya ini yang menyebabkan. Akhirnya yang keempat adalah sucinya lesaan, sucinya makanan. Dan yang kelima adalah sucinya 5. 1 mata harus suci, kemudian telinga harus suci, kemudian peraba harus suci, perasa harus suci, kemudian hati harus suci. Kalau sucinya mata, jenengan harus kelihatan ini, Pak. Kelihatan benda ini. Lalu jenengan kehilangan hilangnya benda. Itu baru suci matanya. Lah kemudian telinga ini bagaimana? Kalau saya berbicara, ini acara dalam rangka walimatul khitan. Walimatul khitan. Kan jenengan terdengar gara-gara saya ucapkan kan? Nah sekarang bagaimana telinga ini bisa suci yang nggak diucapkan tapi terdengar? Ini kesalahan yang kedua, yaitu orang umum lah. Kemudian perasa itu kan di sini ini dikasih memori oleh Allah, sehingga makanan atau minum, oh ini asin, oh ini manis, oh ini kecut, oh ini sepet. Ini bukan makanannya yang punya rasa, bukan. Ininya dikasih memori. Kalau gula yang masuk, yang muncul memori manis. Nah, seperti itu. Tapi sampean harus tahu siapa ya Tuhan saya. Nah, jenengan perlu ngaji tauhid. Berarti suci ada berapa? Ada 5 kan? Suci badan, suci tempat untuk sholat itu. Suci pakaian, suci makanan dan minuman, terus suci hati. Supaya hatinya suci, maka ini semuanya tidak boleh dianggap ada, dianggap tidak ada. Nah seperti itu, berarti Bapak Ibu harus telaten. Saya ngaji di sini bukan menipu Bapak Ibu, tidak. Yang menipu itu adalah orang yang hatinya tidak ada tauhidnya, lalu berani berbicara di hadapan jenengan. Khutbah juga seperti itu. Orang bertakwa
Takwa itu ilmunya 4, punya syariat, torekot, hakikat, makrifat. Lalu yang kedua yaitu ingat kepada Allah, nggak boleh berhenti. Lalu yang ketiga adalah termasuk itu ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Setelah itu kalau 3 tadi sukses, baru melaksanakan khutbah supaya nggak goro. Ini saya menolong jenengan, apalagi ngaji saya bukan lokal ini. Sudah, nanti saya kirim ke YouTube. Nanti saya melihat kuncinya adalah Gus Umar. Saya melihat semuanya ini ngajinya fair, Mbak. Nah kan sekarang kan banyak ada orang nanti sepulang ini panjenengan dikasih tahu, ojo ngaji ngono. Apa? Iku mono ilmu sesat, ojo ngaji ngono. Ya itu iblisnya. Barangkali nanti sampai diumui. Ya kena semuanya. Orang Islam ketinggalan zaman, Mbak. Kalau waliman saja diterangkan bersihnya kelambi, sopo sing gak iso. Bersihnya pakaian ya jelas saja, ke masjid ya nggak ada telek. Ya, sucinya badan ya jelas saja berwudu. Tapi sucinya hati ini yang belum tentu suci. Jangan-jangan sekojur tubuh suci, tapi hatinya kotor. Saking kotornya terhadap Allah nggak tahu. Karena ketutupan dosa besar, dosanya tebal, sehingga kepada Allah nggak kelihatan. Mana Allah nggak kelihatan? Karena dosanya banyak. Saya sendiri umpama seperti itu, dosanya banyak, gak kelihatan terhadap Allah. Gak kelihatan karena dosanya banyak. Makanya saya ngaji di sini tadi minta maaf kepada Allah. Tadi sebelum ngaji ini tadi berwudu, kemudian minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah itu adalah taubat supaya ilmunya manfaat. Bapak Ibu yang di rumah itu ada ibu-ibu yang saya hormati, maka di sini tentang walimatul khitan, insya Allah nggak lama sudah. Biasanya kalau waliman berapa menit, Pak? Karena lokasi saya bukan ke sini, lokasi saya itu ke selatan, ke timur. Setengah jam. Kalau setengah jam kelewat, berarti sekarang sudah bubar. Itu, Pak. Iya. Nah, kalau bubar ya nggak apa-apa, saya nggak tahu di sini biasanya berapa menit gitu. Apa? Loh saya 1 jam nggak apa-apa. Saya kira saya ini barangkali dalam hatinya itu nggak terima kalau lama. Nah, terus 5 menit terus saya tutup, ya yang punya kaca juga nggak terima. Terus saya ini bolondi. Ya sedengan aja ya. Dengan mawon. Para undangan yang saya hormati, saya menghormati kepada Bapak semuanya. Cuma ini tadi memang ngajinya orang banyak, bukan ngajinya orang satu tok, bukan. Sampeyan bimbing anak-anak atau anak yang di Kitan, yaitu Ananda Naubal Oktasa Putra. Besok kalau sholat ya jangan sampai diubrak-ubrak orang tua. Karena apa? Karena sudah tergolong dewasa. Kalau masih di umbreng-umbreng orang tua baru sholat, wah ini ada apa-apa. Oleh karena itu, para bapak, anak ini supaya dikasih makanan yang halal. Sampean pilihkan rezeki yang halal. Karena anak kalau keterlaluan banyak makan dan minum haram, anak ini nanti kesulitan. Dituturi gak makan belas, dikongkon sembayang singitan guni sore gedang. Ada berangkat Jumatan ternyata nekeran, dikongkon sekolah ternyata gandol trek. Ada sini melut unyung-unyungannya telu pisan. Jangan sampai seperti itu. Kalau memberi makan supaya dikasih yang halal. Yang haram apa? Dideh, jangan dimakan. Nggih. Daging kodok jangan dimakan. Hewan yang hidupnya di 2 tempat, yaitu air dan darat, jangan dimakan.
Burung yang kukunya panjang keterlaluan jangan dimakan. Hewan yang bersiung nyolok siunge jangan dimakan. Babi, asu, keke, kere jangan dimakan. Karena apa? Karena menyebabkan anak tersebut adalah berat untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Satu kali ditujukan kepada Ananda Naufal Okta Saputra. Semoga menjadi anak yang soleh. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian membaca Fatihah kedua ditujukan kepada Sohibul Hajah. Dalam hal ini adalah Bapak Adi Santoso. Secara umum muga-muga buwane akeh. Buwane akeh, tombange aja sampai diangkat wong. Ana wong tombange ilang. Nek perlu meneh dikai polisi kok kene, jeneng meneh. Tombang dikai polisi, Pak. Dikai satpam ini ya. Ada di sana, wong buan tombangnya hilang. Nah, mudah-mudahan di sini enggak. Kita berdoa supaya tombangnya enggak hilang. Jeneng meneh tombang kok hilang. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi saya kira untuk acara Maudatul Hasanah sudah cukup, Pak. Saya sangat perasaan sudah saya baca sendiri. Kalau waliman lama mungkin Bapak atau undangan kurang setuju. Supaya anak-anak menangi koci-koci, supaya menangi apem. Jadi sekarang ditutup saja, segera berkatnya supaya nggak mampu. Besok kalau anaknya sudah tidur, mampu. Ya. Terus terakhir pemberitahuan, Bapak-bapak kalau ingin berjumpa dengan saya atau ngaji ini, silakan datang di Bakung Pringgondani. Ada jembatan itu ke utara, kemudian ada gang kecil ke barat, kira-kira ya 100 meter. Di situ saya hari Sabtu. Kalau Bapak Ibu sempat, silakan datang di sebelah barat Pak Lurah Suparman. Duri, sebelah baratnya ada warung kopi. Nah, itu saya ngaji di situ hari Kamis malam Jumat. Atau kalau nggak sempat, Bapak supaya hadir di depan SMP Proklamasi Balong Bendo, di sebelahnya mie ayam. Itu hari Jumat. Atau di lapangan sepak bola Balong Bendo, di depan itu ada langgar. Saya di situ hari Sabtu, tapi setelah Isya. Kalau hari Sabtu setelah maghrib di langgar Pringgondani tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kapan-kapan bila Allah mengizinkan kita bertemu kembali dengan acara apa, saya nggak tahu. Yang penting kita yang belum tahu silakan bergabung dengan saya. Nanti kalau yang punya HP model sekarang
silakan dibuka YouTube, kemudian kuncinya Gus Umar. Setelah itu tombol foto kecil, kemudian keluar kata-kata kelola. Kelola ditombol lagi, jret, di situ ada 680 berapa gitu loh. Video untuk mendidik putra-putri panjenengan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bila mana saya ucapannya salah, Allah Ta'ala selalu memberi petunjuk kepada saya khususnya dan secara umum kepada Bapak undangan semuanya. Dan bila ada kesalahan, saya di sini kurang sopan, tadi disuruh berdiri, ternyata saya duduk. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir yaitu doa. Yang doa tersebut adalah doa kubur karena pesan dari siapa? Tuan rumah yaitu Sohibul Hajah. Nah, seperti ini. Marilah kita baca suratul Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.